Halo, selamat pagi semuanya. Hai, halo, selamat pagi. Oh, Miss. Halo, Bagus. selamat pagi. Iya, boleh dong seperti Kemal nih teman-teman yang lain. Boleh dinyalakan kameranya dulu ya, supaya nanti Miss Deni bisa lihat wajahnya satu-satu ya. Silakan. Wah, sudah ada siapa saja nih? Sudah ada Kemal, sudah ada Aska, lalu ada Mafansa. Lalu ada siapa lagi nih? Boleh kalau yang belum diubah menjadi nama panggilannya ya, minta tolong nih untuk Bunda dan Ayahnya. Halo. Wah. Bentar Ih, dengerin oke, dulu. boleh, boleh. Pak, diganti. Teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah Ada sehat. 7 orang. Alhamdulillah sehat. Ada 7 orang, betul. Halo, selamat pagi yang baru hadir. Oh, Bilal. Halo, Bilal. Halo, Miss. Wah, Sedawa ada 7. ada 7 ya? Iya nih. Yang baru hadir dengan siapa ya? Oke, teman-teman. Bagaimana nih kabarnya hari ini semuanya? Sehat? Sehat, Miss. Sehat. Wah, sehat juga ya. Alhamdulillah. Baik, karena semuanya hampir semuanya nih kayaknya teman-temannya sudah hadir di dalam kelas ini. Nih, sambil buka dulu kelasnya ya. Teman-teman semua, selamat datang pada kelas kita yang bernama Kelas Digital Literasi Algonova. Wah, ini adalah hari pertama kita bertemu ya, teman-teman ya. Hari pertama teman-teman semua di kelas digital literasi nih. Kalau gitu, akan lebih baik jika kita berkenalan terlebih dahulu ya satu sama lain supaya nanti makin akrab dan juga makin kenal nih dengan teman-temannya satu sama lain di kelas ya. Begitu pula dengan tutornya teman-teman nih bersama Miss Nia ya dari Algonova. Oke, baik kalau gitu sekarang kita ingin berkenalan terlebih dahulu ya. Kalau gitu dimulai dari Miss dulu deh supaya nanti teman-teman bisa tahu ya apa saja yang nanti teman-teman harus kenalkan gitu. Baik, kalau gitu teman-teman semua perkenalkan nama Miss adalah Miss Dania Jatniko, tapi biasa dipanggil Miss Nia. Siapa tadi nama Missnya teman-teman? Miss Nia. Miss Nia, betul. Jadi nanti Miss Nia yang akan menjadi tutornya teman-teman semua. Tutor itu apa? Tutor itu seperti gurunya teman-teman di kelas tuh. Kalau di sekolah kan ada ibu guru ya. Nah, itu ada biasa disebut tutor juga, teman-teman. Jadi Miss Dania yang akan menjadi tutornya teman-teman di kelas nanti nih hingga hari kelulusan. Wah, Miss Nia sekarang tinggalnya di Bogor, teman-teman. Lalu Miss Nia punya hobi. Yang pertama, hobinya adalah Miss Nia suka membantu teman-teman di kelas-kelas Algonova. Seperti di kelas apa saja? Di kelas digital literasi nih, kayak teman-teman semua hari ini ya. Lalu di kelas matematika, di kelas coding, dan juga di kelas coding Roblox. Wah, cukup banyak ya Miss Dania berarti untuk kelas-kelasnya nih, tipe kelasnya. Lalu hobi berikutnya, Miss Nia suka memasak dan Miss Nia suka main games. Siapa di sini yang suka main games juga ya? Banyak yang suka main games nih. Wah, boleh deh. Kalau gitu nanti kapan-kapan kita ngobrol-ngobrol tentang games ya teman-teman ya. Oke. Jadi itu dari Miss Nia sekali lagi salam kenal ya teman-teman nih ya. Selamat datang di kelas kita yang bernama kelas Digital Literasi Algonova. Nah, sekarang Miss Nia juga mau kenalan nih sama teman-teman satu persatu ya. Nanti teman-teman boleh sebutkan nama panjang, nama panggilan, sekarang tinggal di mana, kelas berapa, dan hobinya apa. Ada 5 ya teman-teman ya. Bentar, Nama Miss. panjang, nama panggilan, tinggalnya di mana, kelas berapa, dan hobinya apa. Oke, tapi satu persatu nih, karena di sini kelas grup kita, jadi kita mulai satu persatu ya. Dimulai dari barisan pertama nih. Kalau misalnya di Zoom, barisan pertama Miss Dani itu adalah Kemal. Kalau gitu silakan ya, Kemal bisa perkenalkan dirimu kepada teman-teman dan di dalam kelas ini. Silakan Kemal. Teman-teman.
Namaku Temal. Nama lengkapku Tem Aspal. Atau Indan Ji Wan. Wan. Kemal Atau kelas berapa? kelas Teta Batas. TK besar. Hobinya apa nih kalau lagi libur, Kemal? Jam. Wih, sama dong hobinya suka main games kayak Miss Dani ya. Kamu suka main games apa biasanya, Kemal? Tepebel. Wah, boleh tuh nanti bisa jadi rekomendasi games teman-teman ataupun Miss Dania di kelas nanti ya. Oke deh kalau gitu salam kenal Kemal. Selamat datang di dalam kelas kita ya. Oke, terima kasih Kemal sudah memperkenalkan dirinya. Oke, kalau gitu sekarang kita lanjut ya ke teman yang berikutnya, yaitu barisan kedua di Zoom-nya Miss Dania, yaitu ada Mafaza. Yuk, silakan Mafaza boleh perkenalkan dirinya ya. Yang lain kita dengarkan ya supaya nanti teman-teman juga kenal nih. Silakan Mafaza. Silakan. Perkenalkan namaku Mafaza. Panggilannya Faza. Faza, oke. Tinggal di mana nih Faza? Di Malang. Malang. Oke, Faza sekarang kelas berapa? Kelas 1 SD. Kelas 1 SD. Maaf, sekarang Faza hobinya apa nih Faza? Game. Oh, main games juga. Wih, sama kayak Miss Nia dan Kemal. Kalau Faza suka main games apa nih? Roblox. Wah, Roblox. Sama dong kayak Miss Dania juga kadang suka main Roblox ya. Oke deh, kalau gitu salam kenal ya untuk Faza ya. Selamat datang di kelas kita, Faza. Terima kasih sudah memperkenalkan dirimu ya. Oke, baik Ya, kalau gitu. Selanjutnya ya, kita lanjut ke teman berikutnya yaitu Aska. Yuk, silakan Aska boleh perkenalkan dirimu ya. nama saya Aska. Halo Aska. Ma'ruf Aska. Ahmad Rafi Aska. Oke, Aska tinggal di mana sekarang? Surabaya. Surabaya. Aska kelas berapa ya? Kelas 1 SD. Kelas satu. Lalu hobinya Aska apa nih? Main game. Wah, main games juga. Sama nih berarti kita nih. Banyak yang suka main games ya. Kalau Aska suka main games apa, Aska? Roblox. Wah, sama kayak Faza, kayak Miss Dania ya, suka main Roblox. Oke, boleh kalau gitu nanti kapan-kapan kita ngobrol tentang games lain ataupun Roblox ya, teman-teman ya. Baik, kalau gitu salam kenal untuk Aska. Selamat datang di kelas ya, Aska. Terima kasih sudah memperkenalkan dirimu. Baik, selanjutnya kita mau kenalan dengan teman yang selanjutnya ya, yaitu di barisan berikutnya ada Bilal. Yuk, silakan Bilal perkenalkan dirinya ya. Eh, Perkenalkan, nama aku Muhammad Bilal Muazzam. Oke, halo Bilal. Panggilannya betul Bilal, Bilal? Bilal. panggilan Bilal. Bilal tinggal di mana nih sekarang? di Pangkal Pinang. Di Pangkal Pinang. Di Pangkal Pinang. Oke, Bilal kelas berapa nih? 2. Kelas 2. Oke, hobinya apa Bilal kalau lagi liburan nih misalnya? Games. Suka main games juga. Hampir semuanya kayak suka main games ya. Bilal suka main games apa nih kalau Bilal berarti? Biasanya. Roblox. Sama juga berarti kayak teman-teman yang tadi ya suka main Roblox. Oke deh, baik kalau gitu salam kenal ya untuk Bilal ya. Selamat datang pada kelas kita di kelas digital literasi. Terima kasih untuk Bilal ya sudah memperkenalkan dirimu ya. Oke deh, selanjutnya di barisan berikutnya kita ingin berkenalan dengan Sabit. Yuk, silakan boleh Sabit perkenalkan dirimu ya. Yang lain coba Perkenalkan, disimak ya. nama saya Sabit. Halo Sabit, nama panjangnya? Sabit Abdullah Argroba. Oke, Sabit sekarang tinggal di mana nih? Di Jember.
Di Jember. Sabit kelas berapa nih sekarang? Kelas 1 SD. Kelas satu, oke. Kalau Sabit hobinya apa nih kalau lagi liburan? Main game. Main games juga sama ya berarti ya. Kalau Sabit sukanya main games apa nih Sabit? Roblox. Sama juga ternyata ya. Roblox, wah rata-rata teman-teman suka main games Roblox ternyata ya. Oke deh, baik. Terima kasih ya atas perkenalannya Sabit. Salam kenal. Selamat datang pada kelas kita yang bernama kelas Digital Literasi ya Sabit ya. Ya. Oke deh. Baik, kalau gitu sekarang kita ingin berkenalan terakhir nih dengan teman kita di barisan terakhir yaitu Raihan. Yuk silakan Raihan, boleh perkenalkan dirimu ya. Halo, namaku Muhammad Rehan Alutfi. Nama Panggilannya, panggilanku Rehan. halo Raihan. Raihan kalau tinggal di mana? Di Pangkalan Kerinci, Riau, Pekanbaru. Wow, oke. Di Riau Pekanbaru ya. Kalau gitu, Dan Raihan sekarang kelas berapa ya? kelas 2 SD. Oh, kelas 2. Hobinya apa nih? Hobiku main game juga. Semuanya Sama tentang games ya. hobiku Mm-mm. masak sama masak. Sama apa? Sama jadi petugas parkir. Wah, jadi petugas parkir. Wah, hebat banget, keren. Hobinya unik ya kalau Rehan ya. Kalau kamu tadi bilang suka main games, kalau Rehan suka main games apa nih? Game Roblox. Sama juga ya, suka main games Roblox ya. Kamu suka masak, berarti sama kayak Miss Dania ya, suka masak karena seru ya masak ya. Habis itu kalau udah matang, kita bisa langsung makan ya Rehan ya. Dan jadi petugas parkir, wah keren banget. Itu juga seru banget ya. Oke deh baik kalau gitu salam kenal ya untuk Rehan. Selamat datang pada kelas kita yang bernama kelas digital literasi. Wah, terima kasih teman-teman semua. Teman-teman sudah memperkenalkan dirinya masing-masing dan Miss Dania harap karena kita ini adalah kelas grup ya teman-teman. Jadi di kelas grup ini karena kita adalah satu tim, silakan nanti teman-teman di kelas berikutnya atau bahkan mulai dari hari ini kalau bisa saling mengenal ya teman-teman ya. Karena kalau dalam satu tim itu nanti kita akan gotong royong nih. Kita akan apa namanya? Bekerja sama ya di dalam kelas nanti ya. Jadi kalau bisa teman-teman saling berkenalan. Nah, teman-teman, nanti di kelas ini karena ini adalah kelas grup akan ada istirahatnya tuh di tengah pelajaran. Nanti di saat istirahat teman-teman boleh nih kalau mau kenalan lagi ya. Mau kenalan misalnya mau ngomongin tentang game gitu ya, mau ngobrolin tentang games. Nah, itu boleh banget saat istirahat nanti ya, teman-teman ya. Baik, kalau gitu selamat datang ya sekali lagi. Salam kenal untuk teman-teman semua. Selamat datang di kelas kita yang bernama kelas Digital Literasi. Ya. Miss Dania mau tanya dulu dong, teman-teman semua sudah pada liburan belum ya? Belum, Miss. Atau teman pernah liburan. Uma Bupati. Oh, belum ya. Kalau Kemal ya. Kalau yang lain sudah libur? Sudah. Belum. Wih, Mafasa sudah. Ada yang belum juga ya. Kalau Rehan sudah libur, Sama Rehan? sudah. Kemal sudah ya? Ah, mantap. Belum. Kalau Rehan belum ya? Kalau Bilal, Aska, Sabit sudah Iya. libur belum ya? Sudah. Wih, Sabit sudah. Bilal dan Aska sudah libur belum ya? Belum. Oh, belum. Iya. Di alun-alun. Ke alun-alun kalau Sabit ya liburan. Wih, mantap. Oh iya betul teman-teman. Jadi untuk libur sekolah ini yang liburan panjang tahun baru nih kayaknya beda-beda ya. Ada yang sudah liburan, ada yang belum. Kalau yang belum tuh biasanya di minggu depan tuh baru libur ya. Yang sudah berarti tinggal Kamis. mengambil rapot aja. Oh, Kamis. Ada yang hari Kamis ya udah libur ya. Wah, asik nih teman-teman ya liburan tapi Miss Dania sangat memberikan apresiasi kepada teman-teman walaupun nanti teman-teman liburan tapi tetap plus tuh tetap ikut kelas digital literasi tuh hebat sekali ya. Artinya teman-teman ini semangat untuk mempelajari dunia digital nih gitu ya. Baik, terima kasih atas infonya ya teman-teman ya. Nah, sekarang yang ingin berkenalan bukan kita aja nih yang ada di kelas ya, tetapi Miss Dania ingin kenalkan ada suatu tokoh yang dimana tokoh ini yang
akan menjadi asisten kita, yang akan menjadi teman kita di dalam perjalanan kita mempelajari dunia digital ya teman-teman. Di sini ada yang bernama Robot Beat. Siapa namanya tadi teman-teman? Robot Robot Beat. Robot Beat. Nah, Robot Robot Beat. Beat yang mana? Yang itu tuh yang dia lagi bilang halo. Jadi Robot Beat ini dia tinggalnya di komputer. Ya teman-teman ya. Dan pekerjaannya adalah menjadi asisten programmer muda. Programmer muda itu siapa? Programmer muda itu adalah kalian semua nih, teman-teman semua yang lagi belajar coding dan juga sedang belajar dunia digital nanti di kelas ini ya. Jadi nanti kita punya asisten namanya Robot Beat. Robot Beat juga punya hobi. Hobinya adalah memecahkan masalah dan membantu anak-anak. Tapi di sini Robot Beat punya masalah nih, teman-teman. Dia kehilangan teman yang nama temannya adalah Cody. Nanti teman-teman bantu untuk mempertemukan Beat dengan Cody lagi ya. Oke, wah, Kemal langsung oke. Baik, dan di sini misi kita adalah kita harus menemukan Cody dengan bantuan teman-teman semua. Sekarang Miss Dani mau tanya, siapa yang mau bantu Beat nih untuk bertemu dengan Cody? Coba tunjuk tangan. Wah, banyak ya, hampir semua nih mau bantu Bit ya untuk bertemu dengan Kodi. Terima kasih ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya Miss Dania akan menjelaskan terkait aturan di kelas kita. Karena kelas kita ini adalah kelas grup ya teman-teman. Jadi ada aturan yang ada di kelas ini nih supaya nanti kelasnya tetap nyaman dan juga teman-teman bisa fokus di kelas ya. Yang pertama, ada yang disebut dengan aturan satu mikrofon. Apa itu aturan satu mikrofon? Jadi aturan satu mikrofon di sini adalah karena di sini kita kelas online dan kelas grup, jadi Miss Dania harap dan minta bantuan teman-teman semua jika belum bertanya, belum waktunya berdiskusi atau belum ada kendala, Miss Dania minta bantuan teman-teman untuk di-mute dulu mikrofonnya ya. Mute itu adalah mematikan mikrofon dulu yang biasanya nanti Miss Dania bisa dengar teman-teman berbicara, ini sementara disenyapkan dulu nih. Gitu ya, sehingga nanti saat Miss Dania jelaskan materinya, teman-teman yang ingin fokus bisa fokus mendengarkan. Gitu ya. Nah, mana nih? Terima kasih yang sudah mute mikrofonnya ya. Yang belum mute mikrofonnya, caranya bagaimana Miss Dania? Caranya di Zoom, di situ ada seperti mic gitu ya, seperti kita mau nyanyi tuh mikrofon namanya audio. Nah, itu teman-teman bisa klik dulu ya. Oh, udah semua, good job. Terima kasih semuanya ya atas bantuannya ya. Nanti kalau waktunya kita berdiskusi atau ada pertanyaan baru teman-teman buka kembali mikrofonnya ya. Nah, itu aturan yang pertama. Ada lagi aturan yang kedua. Aturan kedua adalah terkait aturan angkat tangan. Maksud aturan angkat tangan apa nih? Kemal udah angkat tangan tuh. Jadi aturan angkat tangan di sini nanti jika teman-teman ada kendala atau ada yang ingin ditanyakan, boleh teman-teman angkat tangan. Betul, iya. Boleh angkat tangan langsung seperti ini atau di Zoom ada nih teman-teman alat untuk teman-teman bisa angkat tangan ya, namanya adalah raise hand. Nah, itu ada tuh di bawah, nanti teman-teman bisa cek ya. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak ketemu, boleh angkat tangan langsung, nanti Miss Dania bisa lihat ya. Atau langsung nyalakan mikrofonnya, Miss, aku ingin bertanya, gitu ya. Kenapa nih harus ada aturan angkat tangan? Betul, sekali lagi cek ya. Kenapa Miss Dania harus ada aturan angkat tangan? Supaya nanti teman-teman tidak terlewat kalau ada pertanyaan. Nah, ini kan kelas grup nih, banyak orangnya ya di dalam satu kelas ya teman-teman. Takutnya saat teman-teman bertanya, Miss Dania keskip nih, kelewatan. Waduh, iya tadi kayaknya Sabit lagi bertanya deh. Kelewatan, karena nggak angkat tangan. Kalau di Zoom tuh kalau pakai fitur angkat tangan itu teman-teman, itu biasanya tangannya akan terus muncul di layarnya Miss Dania. Jadi nanti satu persatu bisa Miss Dania cek nih, siapa tadi ya yang bertanya gitu. Dan yang terakhir, aturan ketiga ada yang disebut dengan aturan waktu. Apa itu aturan waktu? Aturan waktu artinya teman-teman untuk kelas-kelas hari ini maupun di kelas berikutnya diharapkan untuk datang tepat waktu ya. Kenapa? Karena kalau teman-teman terlambat sayangnya di setiap pertama kali kita mulai kelas itu akan ada materi yang sangat penting ya. Jadi kalau teman-teman terlambat, kasihan teman-temannya nih nanti ya.
jadi ketinggalan pelajarannya, materinya jadi tertinggal, terlewat gitu. Jadi kenapa di sini ada aturan waktu untuk datang tepat waktu supaya tidak terlewat materinya. Gitu ya. Kira-kira teman-teman sampai sini terkait aturan sudah paham? Aturan kelas kita semuanya sudah paham? Sudah setuju tentang aturannya? Setuju ya? Oke deh, baik. Terima kasih teman-teman telah menyimak terkait aturan ini. Semoga teman-teman bisa memenuhi aturan ini ya di kelas supaya nanti kelas ini bisa lebih fokus dan juga lebih nyaman gitu ya. Oke, sekarang boleh nih kita mau berdiskusi teman-teman. Coba teman-teman nyalakan mikrofonnya ya sekarang ya. Oke, sekarang Miss Dani mau tanya. Teman-teman, Miss Nia mau tanya, teman-teman sekarang nih untuk kelas online-nya menggunakan komputer atau menggunakan laptop? Laptop aku. Oke, mau laptop. Kalau yang lain? Laptop ini. Aku juga laptop. Laptop juga, Rehan. Aku Sabit juga juga laptop. laptop. Wah, oke. Adakah yang pakai komputer? Tidak ada ya? Kayaknya semuanya pakai laptop ya. Betul. Nah, laptop itu sama juga seperti komputer, ya, teman-teman. Cuma dia beda tipe aja. Kalau komputer itu perangkatnya besar-besar ya, teman-teman ya. Alat-alatnya tuh besar-besar. Dan cirinya kalau komputer itu tidak bisa dibawa kemana-mana. Tetapi kalau laptop itu dia alat-alatnya kecil, semuanya juga sudah nempel tuh ya di dalam satu alat yang namanya laptop. Jadi, Miss Dania mau tanya deh, kalau teman-teman yang pakai laptop berarti kalau misalnya lagi jalan-jalan nih, lagi pergi-pergi, laptopnya bisa dibawa-bawa tidak ya? Bisa. Bisa dong, kalau kata Bisa. Kemal ya. Yang lain bisa nggak? Bisa. Bisa Karena dong. mamaku ada Zoom meeting juga. Kalau Rehan karena mamanya ada Zoom meeting juga, jadi laptopnya kadang suka dibawa-bawa ya. Betul, iya. Jadi itu perbedaan komputer sama laptop ya, teman-teman. Kalau laptop itu kita bisa bawa kemana saja karena alat-alatnya sudah satu kesatuan. Sudah ada semuanya tuh di dalam satu alat. Nah, sekarang pertanyaannya, biasanya teman-teman menggunakan laptop bunda dan ayahnya ini digunakan untuk apa nih laptopnya? Oh, Mm-mm. dan Zoom meeting. nonton YouTube. Oh, nonton YouTube. Ada lagi? Buat Buat Zoom kerja. meeting. Buat Ajan kerja. duda, Miss. Buat Zoom meeting. Ada lagi? Oh, ajan duda, Miss. Oh iya, kerja juga, betul. Apalagi nih? Main game. Main game, betul. Main AI. Wih, keren main AI kalau Kemal katanya. Ada lagi nggak kira-kira yang main laptopnya? Adakah teman-teman yang pernah menggambar di laptopnya bunda ayahnya nih? Aku Kemal pakai pernah? laptop ini. Laptop Mimi ya? Wah, belum pernah ya? Iya. Ini. Iya Kedua. betul ya. Betul teman-teman. Jadi komputer atau laptopnya teman-teman ini biasa digunakan untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang menarik dan banyak ya teman-teman. Seperti laptopnya bisa digunakan untuk main games. Tadi kayak Sabit ya. Sabit pernah main games nih di laptop ya. Lalu juga kita bisa menggambar di laptop kita. Lalu kita bisa mendengarkan musik. Dan juga kita bisa melakukan apapun itu di laptop. Seperti kalau kata Kemal tadi bisa belajar AI, bisa Zoom meeting, bisa kelas online, bisa coding, dan masih banyak lagi aktivitas yang bisa kita lakukan di komputer ataupun laptop. Ngomong-ngomong tentang komputer atau laptop, hari ini kita akan belajar terkait komputer. Berarti komputer itu bisa mencakup laptopnya teman-teman juga ya, karena laptop itu tadi komputer. Hari ini kita mau belajar terkait apa yang ada di dalam komputernya teman-teman semua ya. Karena selama ini kan kita hanya menggunakannya saja nih teman-teman. Hari ini kita mau juga belajar nih, kira-kira laptop kita bisa nyala tuh gimana sih? Lalu misalnya kira-kira kita bisa main games di laptop tuh bagaimana? Atau bahkan yang canggihnya, kira-kira kita bisa ketemu nih bertatap muka seperti ini secara online menggunakan komputer tuh gimana sih caranya ya? Hari ini Miss, Miss Dania mau kenalkan. Iya Raihan, kenapa? kenapa kita
belum bantu robot Beat buat cari kode ya? Iya, nanti kita mau bantu ya. Sama-sama ya. Di kelas berikutnya saat kita latihan. Oke? Tapi kali ini kita mau belajar dulu nih. Apa yang ada di balik layar laptop atau komputernya teman-teman semua. Jadi, hari ini kita mau belajar apa saja? Yang pertama, kita akan mengetahui perbedaan antara perangkat yang ada di dalam komputernya teman-teman. Lalu kita akan memprogram di Blocky. Jadi di kelas ini nanti teman-teman juga akan ada belajar codingnya ya. Hari ini kita mau coding teman-teman. Kita ingin memprogram di aplikasi platform Algonova yang namanya adalah Blockly. Nah, ini yang Rehan tanyain tadi. Miss, nanti kita bantunya gimana? Nanti kita bantu Robotbit di dalam aplikasi Blockly ya teman-teman ya. Lalu kita juga akan belajar cara menggunakan mouse. Adakah yang pakai mouse, teman-teman? Nah, nanti kita akan belajar ya cara menggunakan mouse. Iya. Kalau Rehan tidak ya? Aku ada mouse-nya. Ada, oke. Baik, sebenarnya tidak usah menggunakan mouse ini juga bisa sih. Nanti kita juga belajar ya. Dan nanti kita akan belajar tugas-tugas apa saja ya yang ada di dalam platform. Oke, kalau gitu sekarang kita mau masuk ke dalam pembelajarannya hari ini. Kita mulai dari materi utama dulu ya teman-teman nih ya. Oke nih, di sini ada pertanyaan. Komputer terdiri dari apa saja ya? Yuk kita lihat, kita simak sama-sama ya teman-teman ya. Jadi, di dalam laptop atau komputernya teman-teman, ada yang namanya perangkat. Perangkat itu apa, Miss? Mudahnya, perangkat itu adalah alat ya teman-teman ya. Miss Dania ulang. Jadi di dalam komputer atau laptopnya teman-teman ada yang disebut dengan perangkat. Perangkat itu apa? Perangkat itu adalah alat ya teman-teman ya. Betul. Nah, komputer ini dia memiliki dua perangkat. Ada berapa teman-teman perangkatnya di komputer teman-teman? Dua tipe, iya, ada dua tipe, bukan ada dua buah ya teman-teman, bukan ada dua alat, tapi ada dua tipe. Yang pertama ada perangkat internal, dan yang kedua ada yang disebut dengan perangkat eksternal. Kira-kira bedanya apa nih Miss Dania perangkat internet, alat internal dan juga alat eksternal? Kalau perangkat internal atau alat internal itu semua alatnya ada di dalam komputernya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau lihat alat yang ada di internal itu, teman-teman harus buka laptopnya, harus dibongkar ya teman-teman laptopnya. Nah, itu baru teman-teman bisa lihat perangkat internalnya teman-teman semua. Sedangkan untuk perangkat eksternal, kalau perangkat eksternal itu adalah alat-alat yang bisa kita langsung lihat dan juga bisa kita pegang. Gitu. Nah, Miss Dania ulang ya, kalau alat internal itu alatnya ada di dalam komputernya teman-teman. Kalau mau dilihat harus dibuka dulu tadi ya, laptopnya ya, baru kelihatan alat-alatnya. Tetapi kalau yang eksternal itu kita bisa langsung lihat nih sekarang dan juga bisa kita pegang juga. Untuk perbedaannya ini nanti kita akan bahas sama-sama ya teman-teman ya. Kira-kira ada alat-alat apa saja nih misalnya di internal. Ada alat-alat apa saja di perangkat eksternal. Kita mulai dari internal dulu ya teman-teman ya. Berarti tadi kalau internal itu adanya di mana teman-teman? Miss Dania ulang lagi. Internal tadi ada di mananya komputer ya? Di dalam komputer. Di dalam komputer pinter. Yuk Di kita laptop. lihat ya. Iya, di dalam laptop ya. Oke, kalau gitu kita bahas dulu yuk alat-alat apa saja yang ada di dalam perangkat internal komputernya teman-teman. Wah, perkenalkan nih teman-teman. Ada tim ya, ada tim penjelajah digital yang dia itu saling bekerja sama di mana dia itu tempatnya ada di dalam komputernya teman-teman. Teman-teman nggak bisa lihat nih, harus dibongkar dulu ya, baru bisa lihat laptopnya ya teman-teman ya. Jadi di tim ini ada siapa saja, Miss Nia kenalkan ya. Ada yang bernama
prosesor CPU. Wah, yang pertama, tim pertama itu namanya adalah prosesor CPU. Yuk kita sebutkan sama-sama ya teman-teman. Prosesor Prosesor CPU. CPU. Betul. Kira-kira siapa dia? Nah, nanti Miss Nia kenalkan ya. Selanjutnya, di tim kedua ada yang namanya memori RAM. Yuk kita sebutkan sama-sama teman-teman. Memori RAM. Wah, kira-kira siapa dia? Nanti kita kenalan ya sama memori RAM ya. Selanjutnya, anggota berikutnya ada yang namanya memori SSD. Yuk, kita sebutkan lagi teman-teman. Memori SSD. Iya, pinter. Waduh, kayaknya keren banget nanti dia ya. Kita lihat sama-sama kira-kira siapa sih dia, nanti kenalan kita ya. Dan yang terakhir di tim ini ada beranggotakan yang namanya adalah kartu Video GPU atau GPU ya teman-teman ya. Kita sebutkan sama-sama yuk. Kartu Video GPU. Pinter. Sekilas dia mirip seperti apa tuh teman-teman? Kalau pakai topi itu tuh dia seperti apa ya? Seperti pelukis, bener iya. Sekilas dia seperti pelukis ya kalau si kartu video GPU. Oke deh, mungkin teman-teman sekarang mulai penasaran nih. Yuk kita kenalan satu-satu ya sama tim penjelajah digital yang adanya di dalam laptopnya teman-teman masing-masing. Jadi semua anggota ini di dalam laptopnya teman-teman semua ada loh. Di dalam semua nih, di balik keyboardnya teman-teman ya, ini semuanya ada nih teman-teman dan di balik layarnya teman-teman gitu. Sekarang kita kenalan ya satu persatu, dimulai dari siapa nih? Kita kenalan sama prosesor GPU dulu ya. CPU, sorry, kita akan masuk ke dan kita akan kenalan dengan yang namanya prosesor CPU. Prosesor CPU biasa kita sebut dengan kapten CPU. Kenapa ya disebutnya kapten ya? Karena CPU ini adalah perangkat paling penting di dalam komputernya teman-teman. Nah, kalau misalnya kita pernah bermain atau menonton film tentang perang, ya teman-teman ya, tentang pertempuran, pasti kapten ini dia yang memikirkan strategi. Betul nggak teman-teman? Betul, dan dia adalah orang yang paling penting. Kenapa nih paling penting ya? Karena dia yang akan membuat semua keputusan dan juga memberi perintah. Wah, teman-teman, jadi prosesor CPU ini di dalam laptopnya teman-teman ini biasa kita sebut juga sebagai otaknya komputer, teman-teman. Karena dia yang membuat keputusan dan juga dia akan memberikan perintah ke bawahannya. Jadi anggota yang tadi tuh selain prosesor CPU, dia itu adalah timnya, adalah bawahannya nih dari kapten CPU ini. Fungsinya apa sih? Kenapa dia penting sekali ya? Jadi CPU ini, Memecahkan masalah. iya betul, mengelola fungsinya segala. adalah memecahkan masalah dan mengelola segalanya. Seperti layaknya kapten kalau lagi pertempuran ya teman-teman ya. Dia itu fungsinya adalah memecahkan masalah dan mengelola segalanya. Kekuatan supernya apa? Dia punya Berpikir lebih kekuatan, cepat iya. daripada orang lain. Benar. Jadi kekuatan super di sini dia bisa berpikir lebih cepat daripada anggota yang lainnya. Kalau nggak ada CPU, kira-kira apa yang terjadi nih kira-kira teman-teman? Komputer nggak nyala. Bener, kalau nggak ada CPU maka komputernya tidak akan bisa menyala. Walaupun dia memiliki anggota-anggota yang hebat. Misalnya tadi tuh seniman yang hebat ya. Atau ada SSD yang besar. Nah, tetapi kalau tanpa adanya CPU, laptop teman-teman, komputernya teman-teman tidak akan menyala. Nah, itu kenapa tadi Miss Dania bilang ya, CPU adalah otaknya komputer. Kalau manusia tidak punya otak, tidak memiliki otak, apa yang terjadi teman-teman? Tidak punya pikiran. Iya, tidak bisa berpikir ya, tidak bisa melakukan aktivitas. Bahkan kita nggak bisa menggerakkan tangan kalau manusia tidak memiliki otak. Nah, itu juga sama. Kalau laptop nggak punya otak, tidak punya CPU, maka nanti laptopnya tidak bisa menyala. Gitu ya teman-teman ya. Kira-kira seperti apa sih bentuk CPU nih di dalam laptopnya teman-teman? Coba teman-teman lihat ya, biar teman-teman nggak penasaran. Wah, ini dia nih. Jadi kalau misalnya teman-teman pernah lihat ya
Nah, ini nih teman-teman, gambar asli dari CPU. Jadi kalau teman-teman bongkar laptopnya teman-teman, pasti nanti teman-teman lihat nih, ada satu seperti besi nih teman-teman ya, kotak besi yang dimana itu adalah otaknya komputer loh, itu adalah CPU loh teman-teman. Atau bahkan supaya teman-teman tahu, jadi otaknya komputer itu dia punya nama-nama masing-masing ya. Kalau di gambar ini contohnya dia nama kaptennya ya, nama kaptennya adalah Intel Core i9. Yang biasanya CPU-nya teman-teman itu juga bisa kelihatan tuh di dekat keyboardnya teman-teman. Kalau Miss Dania, nama kaptennya atau nama CPU-nya adalah AMD Ryzen 5. Kalau teman-teman ada yang kelihatan nggak? Di situ ada stiker kotak. Nah, itu ada nama Ini dari dia. kaptennya. Siapa namanya? Coba teman-teman ada yang ketemu nggak? Tuh, Amda Ryzen Aduh, sama Amda Mama tuh Radiant. 5. Mas tahu. Laptop Mama tuh 5. Oh, AMD Ryzen juga ya? Iya, Ryzen. Wih, Kalau sama aku Intel ada. Core 3. Sama Wih, kalau iya sama Radeon. Radeon. Wah, iya betul kalau kalau Bilal ini ya, Intel ya. Wah, kalau Sabit kayaknya punya tuh ya CPU yang dibuka ya. Punya Intel. Wah, Intel. Wah, lihat tuh teman-teman. Itu adalah CPU yang asli tuh, yang lagi dipegang Sabit. Coba kita lihat ya. Coba kita pin nih. Untuk Sabit punya ya contohnya ya. Kita lihat yuk. Nih. Wah, ini dia nih. Ini CPU nih teman-teman. Ini adalah kapten yang tadi ya. Ini adalah otaknya komputer yang sangat penting. Nama kaptennya siapa tuh Sabit? Intel. Wah, Intel. Wah, keren. Mantap. Ini ya teman-teman ya contohnya ya. Baik, terima kasih ya Sabit ya sudah memberitahukan kita nih contoh nyata dari CPU. Jadi itu CPU ya teman-teman nih ya, otak dari komputernya teman-teman. Dia itu adalah kapten dari laptopnya teman-teman semua ya. Tadi kayaknya ada yang sama kayak Miss Dania, ada yang AMD Ryzen, ada yang Intel, ada lagi satu lagi nih kalau di Indonesia teman-teman. Radeon. Oh iya, Radeon. Kalau Rehan berarti itu AMD ya. Ada lagi satu teman-teman nama kaptennya nih. Kaptennya yang ada di Indonesia itu adalah M. Ada M1, M2 gitu ya. Jadi ada 3 kalau di Indonesia, ada M, ada Intel, sama ada AMD. Gitu ya. Itu terkait CPU atau kapten dari komputer kita. Kita lanjut ya teman-teman. Kita mau kenalan dengan sekarang anggota yang kedua. Namanya adalah asisten pertama RAM. Wah, kira-kira RAM itu siapa ya? Jadi RAM itu adalah asisten super cepat yang bisa mengingat segalanya. Namun, saat komputernya sedang apa nih teman-teman? Menyala. Menyala. Jadi Menyala. RAM ini dia itu gunanya adalah untuk menyimpan. Menyimpan apa yang sedang kita kerjakan. Iya, dia akan ingat nih, kira-kira apa saja yang sedang kita kerjakan menggunakan laptopnya teman-teman. Misalnya, hari ini teman-teman mengerjakan apa? Nanti RAM tulis, oh pertama Rehan membuat atau membuka laptop untuk misalnya Zoom meeting gitu ya. Dan membuka platform Algonova. Lalu apalagi nanti membuka game setelah kelas. Nah, itu nanti tugasnya RAM tuh, dia akan menyimpan ya. Dia akan mengingat apa yang teman-teman lakukan menggunakan laptopnya teman-teman. Tetapi di sini dia hanya bisa mengingat saat dia menyala. Kalau nanti dimatikan, laptop kita dimatikan, maka semuanya itu akan hilang. Ya, ingatan yang ada di RAM itu semuanya akan hilang. Tapi kekuatan supernya apa? Dia itu dia memiliki kekuatan yang dimana dia itu Kilat. membuat laptopnya cepat sekali ya. Laptopnya bisa secepat kilat teman-teman. Swing gitu ya teman-teman ya. Kayak Seperti flash. itu. Kayak flash, betul. Tetapi sayangnya kalau dimatikan maka nanti dia tidak ingat lagi apa aja yang tadi dibuka ya di dalam laptop sebelumnya. Nah, sekarang kita lihat contoh nyata dari RAM nih. Bentuknya kayak gimana sih? Wah, ternyata RAM seperti ini nih teman-teman ya. Kalau di dalam laptopnya teman-teman, kalau teman-teman buka nanti gambarnya kayak gini nih. Atau bentuknya seperti ini nih. Kalau si RAM ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita lanjut Aku lagi. Lenovo. Kamu Lenovo ya? Oke, mantap. Aku 76. Iya. Baik, kalau gitu kita lanjut lagi ya teman-teman ya. Selanjutnya kita mau berkenalan dengan Insinyur Data SSE.
SSD. Iya, kira-kira SSD itu siapa sih? Jadi SSD ini gunanya adalah menyimpan Menyimpan semua semua berkas. file Seperti apa selama teman-teman? Foto, lalu games, lalu kartun. ada kartun. Nah, itu nanti akan tersimpan di dalam SSD-nya teman-teman. Laptopnya teman-teman tuh penyimpanannya itu namanya adalah SSD. Dia akan mengingat semuanya teman-teman. Bahkan saat komputernya sedang tidur ya, sedang dimatikan tuh nanti semua yang teman-teman simpan di komputernya teman-teman nanti masih tetap ada di sana. Seperti itu. Fungsinya apa nih teman-teman kalau SSD? Menyimpan semua file selamanya. Iya, jadi fungsinya adalah untuk menyimpan semua file selamanya. Selamanya sampai kapan? Ada yang tahu tidak? Iya, Sampai kita tua. sampai kita tua, serius? Selama nggak sampai Selama nggak rusak. sampai Iya, betul. Jawabannya selama tidak rusak ya laptopnya. Atau juga selama kita tidak menghapus filenya ya teman-teman ya. Kita tidak Ya, betul. menghapus berkasnya. Maka nanti dia akan tersimpan di dalam Insinyur SSD. Kekuatannya apa? Iya. Daya ingat yang besar. Kekuatannya dia memiliki daya ingat yang besar nih teman-teman. Walaupun misalnya teman-teman mendownload gamesnya dari tahun lalu, tapi dia akan ingat selalu nih misalnya. Oh, misalnya siapa nih? Misalnya misalnya Faza download games di laptopnya Faza tuh dari 2024, berarti 2 tahun yang lalu ya. Itu sampai sekarang kalau gamenya masih ada, artinya masih diingat tuh sama SSD ya. Wah, canggih banget ya. Dia daya ingatnya benar-benar hebat ya. Daya ingatnya besar, itu kekuatan supernya. Fiturnya itu dia tidak melupakan apapun. Ya, teman-teman Miss, ya. Iya, kenapa Rehan? apa arti fitur? Fitur itu adalah seperti, mudahnya apa ya? Fitur itu seperti apa yang ada di SSD itu. Jadi kayak apa yang fungsinya SSD juga ya, sama seperti selayaknya fungsi, dia itu tidak melupakan apapun, gitu ya. Nah, mungkin teman-teman bertanya-tanya, Miss, SSD itu apa sih? Kesingkatan dari apa? SSD itu adalah kesingkatan dari menggunakan bahasa Inggris ya, teman-teman. Solid State Drive, yang dimana tadi gunanya adalah untuk menyimpan semua berkas. Nah, bentuknya kayak gimana teman-teman? Bentuknya di dalam komputernya teman-teman seperti ini. Ini yang dimaksud dengan SSD. Wah, di sini ada ininya nih teman-teman. Ada besarannya. Jadi kalau SSD ini semakin besar penyimpanannya, maka semakin besar juga tipe-tipe data yang teman-teman bisa taruh loh di laptopnya teman-teman ya. Ada yang 1 terabyte, 1 terabyte itu yang paling tinggi teman-teman, yang paling luas cakupannya untuk menyimpan folder ya, ataupun file-file yang ada di laptopnya teman-teman. Gitu. Oke, yang terakhir kita mau kenalan sama anggota yang terakhir, yaitu seniman 3D GPU, GPU ya teman-teman ya. Yang tadi dia mirip siapa teman-teman ini? Pelukis. Mirip pelukis, betul. Sekarang kita lihat ya teman-teman ya. GPU menggambar segalanya di layarnya teman-teman. Dari huruf hingga dunia permainan. Tanpa itu, monitor atau layarnya teman-teman akan berwarna Hitam. Hitam. bener hitam. Tidak ada warna apapun ya kalau tidak ada GPU. Bener. Nah, kita lihat sekarang fungsinya apa ya? Fungsi dari seniman Membuat 3D semua GPU. gambar di monitor. Betul. Jadi nanti fungsinya menggunakan GPU akan membuat semua gambar di monitor teman-teman. Dia akan melukis gambar-gambarnya. Bahkan nih yang teman-teman lagi lihat, ini adalah hasil dari kerja kerasnya GPU loh. Nih, makanya kita bisa lihat ada warna di sana. Bahkan kita bisa melihat GPU di sana ya. Ini adalah hasil kerja keras dari GPU nih yang sedang kita lihat di sini. Kekuatan supernya apa? Dia bisa menggambar ribuan gambar per
Detik, wah hebat banget ya. Per detik dengan hitungan per detik saja dia bisa menggambar gambar sebagus ini nih, sehebat ini misalnya dengan hitungan detik. Fiturnya apa? Fiturnya dia bisa membuat games menjadi lebih indah. Dia bisa membuat tampilan menjadi lebih indah. Nah, sekarang kita lihat ya GPU yang asli itu seperti apa. Wah, ini dia. Ini adalah GPU yang asli ya teman-teman yang ada di dalam laptopnya teman-teman. Kalau teman-teman lihat di sini ada apanya nih? Ada apanya di sini ya teman-teman ya? Ah, Kipas. kipas. Kipasnya betul. Jadi di sini kenapa pakai kipas ya kalau GPU ya? Karena dia itu kerja Dan keras nggak sekali. panas. Benar, maka dari itu supaya dia tidak terlalu kalau kita kan biasanya kalau sedang berpikir keras tuh kepala kita aja kadang suka panas ya teman-teman ya. Sama nih GPU nanti kalau misalnya dia sudah bekerja keras, apalagi kalau kita menggunakan laptopnya itu berjam-jam supaya tidak panas, makanya dilengkapi dengan kipasnya. Gitu ya teman-teman ya. Kayaknya Oke. aku nggak punya. Hmm. Oke, sekarang kita lihat di sini teman-teman, ada suatu cerita. Coba kita simak sama-sama ceritanya ya. Di sini ada kapten siapa nih tadi? Ada yang masih ingat nggak namanya siapa? Kapten Kapten siapa? Chip. Kapten CPU. CPU, betul. Di sini kapten Dep. CPU mendapatkan tugas dari kita nih, dari pengguna laptop katanya. Ayo temukan planet ini. Jadi kita harus menampilkan si komputer ya, harus menampilkan foto planet misterius Algonova, teman-teman. Oke, kalau gitu kan dari otaknya dulu ya, dari kaptennya dulu. Ayo kita temukan gambar planet itu. Selanjutnya, sekarang kapten CPU menanyakan nih ke siapa nih? Ada yang tahu nggak tadi dia namanya siapa, teman-teman? Iya, siapa? Ram, betul. Nah, di sini kata Kapten CPU gini, kamu ingat di mana file Algonovanya? Lalu di sini kata anggota Ram, dia bilang tidak, karena sudah lama tidak dibuka. Nah, kalau Ram, tadi ya seperti yang kita ingat ya teman-teman, kalau Ram itu dia hanya mengingat kalau saat itu sedang digunakan saja. Tapi sayangnya di sini kan filenya itu atau gambar planetnya itu sudah lama ya, jadi Ram tidak ingat gitu. Sekarang kita lihat. Sekarang Kapten CPU akan masuk ke dalam SSD. Tadi ya, anggota yang berikutnya ada yang namanya SSD. Lalu SSD akan mencari tuh di pikirannya dia, apakah pengguna ini pernah ya mendownload gambar planet Algonova? Dan ternyata si insinyur data ini atau si SSD ini dia mengetahui nih, Menemukannya menemukan di ya. folder. Iya, dia menemukannya ada di folder yang nama foldernya apa, teman-teman? Algo. Algo, betul. Di dalamnya terdapat foto berkualitas tinggi dari sebuah planet misterius. Baru deh kata SSD gini, wah ini nih ketemu nih kapten gitu ya. Lalu kata kapten, oke baik kalau sudah ketemu waktunya kita akan berikan ini untuk ditampilkan ke layar, yaitu pekerjaan siapa teman-teman yang akan melukisnya nih teman-teman? Tadi siapa? CPU. GPU ya. CPU. Bener, berarti setelah itu akan disalurkan oleh GPU. Oke, GPU sekarang waktunya kamu lukis ya, supaya nanti bisa terlihat di layarnya pengguna. Wah, dari cerita ini, nah dari tim itu semua dia akan bilang misi tercapai karena pengguna dari laptopnya itu sudah melihat gambar dari Algonova. Wah, dari cerita ini apa yang teman-teman bisa tarik kesimpulan? Setiap kali kita ingin menampilkan sesuatu dan mencari sesuatu di dalam komputer kita atau di laptop kita, ada di balik semua itu ada tim yang bekerja keras ya untuk bisa menampilkan apa yang kita inginkan nih di layar komputer kita. Gitu ya teman-teman. Jadi hebat sekali ya komputer kita ya teman-teman ya. Ada tim yang saling bekerja sama untuk bisa menampilkan apa yang kita ingin lihat di dalam laptop kita. Bahkan saat Miss Dania next layarnya ini, nah itu juga awalnya satu tim itu dia akan selalu bekerja sama tuh teman-teman sehingga nanti menampilkan layar seperti ini. Gitu ya teman-teman. Itu terkait perangkat internal. Kira-kira teman-teman sudah paham terkait perangkat internal? Udah. Sudah? Yang Udah. lain? Sudah paham? Paham, Miss.
Paham. Oke, sekarang kita lanjut ya. Ingat tadi ada dua tipe perangkat di dalam laptop kita, yaitu ada perangkat internal dan eksternal. Sekarang kita mau membahas terkait perangkat eksternal ya, teman-teman. Kalau perangkat eksternal itu adalah perangkat laptop atau komputernya teman-teman yang langsung bisa kita lihat dan juga bisa kita pegang. Yang gunanya apa sih perangkat eksternal itu? Gunanya adalah untuk mengubah tindakan kita menjadi perintah untuk komputernya. Gitu ya. Nah, kita akan bahas satu-satu untuk perangkat eksternalnya. Dimulai dari monitor. Monitor itu apa, Miss Dania? Monitor itu adalah layar yang lagi teman-teman tatap sekarang. Coba teman-teman pegang tapi pelan-pelan ya. Pegangnya pelan-pelan nih untuk monitornya teman-teman. Coba, teman-teman bisa tidak memegang layarnya teman-teman? Bisa tidak? Bisa. Bisa. Dan juga teman-teman bisa lihat ya. Nah, ini ciri-ciri dari perangkat eksternal itu kita bisa pegang nih teman-teman. Kita bisa pegang alatnya itu ya teman-teman ya. Seperti itu. Yang dimana monitor ini gunanya untuk apa sih teman-teman? Kalau layar komputer tuh gunanya untuk apa nih? Ada yang tahu tidak? Mati. Untuk apa ya? Hidup mati, hidup mati. Untuk mati hidup. Tampilkan visual. Iya, betul, Gambar. Sabit. Jadi kalau layar atau monitor ini gunanya adalah untuk menampilkan visualnya, untuk menampilkan apa yang kita mau lihat di komputer. Nah, ini berarti nanti dia akan kerjasama sama si seniman GPU tadi ya, teman-teman ya. Apa yang dikerjakan oleh seniman GPU akan terlihat di monitor kita. Selanjutnya, teman-teman, di sini ada perangkat eksternal yang kedua, yaitu papan ketik. Papan ketik biasa kita sebut dengan keyboard. Gunanya untuk apa ya papan ketik ya? Ada yang tahu tidak? Mengetik. Iya, betul. Mengetik Untuk mengetik ya, kan teman-teman ya. huruf di layar komputer. Pinter. Papan ketik itu gunanya adalah untuk menampilkan huruf dan juga angka di layar komputer ya, yang nanti dia akan disalurkan lagi ke perangkat eksternal tadi tuh, baru nanti akan muncul di monitor kita. Selanjutnya ada perangkat eksternal yang ketiga yaitu mouse. Kalau mouse itu yang seperti apa nih gunanya teman-teman? Adakah yang pakai mouse seperti Miss Dania nih? Ada Aku yang pakai? malu tapi anti tabel. Harus tablet ya? Oke. Kalau mouse untuk apa sih gunanya teman-teman? Untuk berpendekan. Untuk mengendalikan skor. Iya, betul. Good job, Sabi. Jadi, mouse itu adalah gunanya untuk mengarahkan kursor. Kursor itu apa? Kursor itu adalah anak panah nih, yang Miss Dania gerakan. Nah, itu teman-teman kalau gerakan di komputer kan ada anak panahnya ya, untuk memilih apapun yang ada di dalam komputer. Nah, kalau mouse ini fungsinya adalah untuk menggerakkan kursor kita. Dan terakhir, di sini ada yang namanya web kamera, teman-teman. Kalau web kamera ini gunanya untuk apa ya? Ada yang tahu tidak? Itu bayang-bayang. Untuk Nampak orang. iya, untuk seperti merekam, betul. Untuk memfoto orang. Nah, kalau misalnya untuk kita ya, kita yang kelasnya itu online, berarti gunanya adalah untuk pertemuan online ya, teman-teman ya. Untuk meeting online. Seperti itu. Jadi itu perbedaan perangkat internal dan eksternal. Miss Dani ulang lagi, kalau cirinya perangkat internal itu kita tidak bisa langsung melihat, harus dibongkar dulu laptopnya. Sedangkan kalau perangkat eksternal, kita bisa langsung lihat dan juga kita bisa langsung pegang ya, teman-teman ya. Oke deh, sebelum kita lanjutkan tugas di platform Algonova, sekarang kita mau belajar terkait mouse komputer dulu. Tadi kita sudah belajar ya terkait mouse komputer. Berarti kalau mouse komputer itu tadi masuknya ke perangkat apa teman-teman? Internal atau eksternal? Apa hayo? Kanan. Eksternal pinter karena kita bisa langsung klik ya teman-teman ya. Betul. Nah, teman-teman sekarang kita lihat di sini. Ada yang namanya bahasa klik.
Bit telah mengungkapkan sebuah rahasia. Ternyata komputer memahami berbagai jenis klik, teman-teman. Dan masing-masing memiliki arti yang berbeda. Kali ini kita mau belajar terkait bahasa klik ya, teman-teman ya. Kita lihat dulu. Kita mulai dari bahasa yang pertama, yaitu klik tunggal. Klik tunggal itu apa? Klik tunggal itu artinya klik satu kali. Wah, kalau klik tunggal itu fungsinya untuk apa? Kita lihat ya. Klik tunggal atau klik satu kali membantu memilih elemen manapun yang ada di layarnya, teman-teman. Komputer akan mengingat bahwa kita memilih elemen khusus. Misalnya, di sini robot Bit sedang ingin memilih aplikasi yang seperti menggambar ini ya, teman-teman ya. Ini kayaknya aplikasi menggambar nih. Lalu maksudnya Bit hanya mengklik satu kali. Kalau satu kali, maka hanya akan ada muncul seperti persegi ya teman-teman ya. Ada seperti kotak yang berwarna biru, tapi dia belum bisa masuk ya. Dia hanya memilih saja. Miss, Iya, Miss nggak dengar, Miss. nggak dengar. Tes. Kalau sekarang sudah terdengar? Udah. Oh iya, oke takutnya jaringan Miss Dania. Kalau gitu Miss Dania izin matikan kamera dulu sebentar ya teman-teman ya, supaya bisa menstabilkan koneksi lagi. Ya teman-teman, jadi kita ingat-ingat kalau klik satu kali atau klik tunggal itu hanya untuk memilih saja, belum untuk masuk ke aplikasinya. Maka dari itu biasanya kalau kita klik tunggal nanti di sini ada biru-birunya aja nih teman-teman. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Selanjutnya kalau klik ganda atau klik dua kali itu kita bisa untuk mengklik dua kali ya untuk bisa masuk nih. Kalau klik ganda nanti seperti ini. Misalnya Bit akan pergi ke games. Lalu nanti dia bisa klik dua kali, klik. Maka nanti games akan loading yang artinya kita sudah bisa masuk ke dalam gamesnya gitu ya. Jadi itu perbedaan klik tunggal dan klik ganda. Kalau tunggal hanya untuk memilih, kalau klik ganda untuk masuk ke dalam aplikasinya. Oke, baik kalau gitu sekarang kita mau coba kerjakan tugas di platform Algonova ya. Silakan teman-teman bisa pergi dan masuk ke platform Algonovanya dulu. Siapa ya yang sudah masuk ke platform Algonova? Saya Miss. Aku Good job. Oke, yang sudah masuk di platform Algonova, teman-teman bisa langsung pergi ke bagian kursus. Iya, teman-teman bisa Miss. boleh. aku Silakan. tanya Mama dulu ya. Boleh dong, silakan. Aduh, Nanti yang mamanya sudah lagi pergi ke pasar. lagi pergi ke pasar. Oke. Kalau Bilal udah masuk, Miss. Bilal udah masuk. Oke, good job Bilal. Yang lain sudah masuk. Kayak mana Miss Dania? Cara masuknya? Aska sudah. Aska sudah, good job. Cara masuknya, Rehan bisa pergi ke sini. Link yang ini ya, nanti Rehan klik. Dan Rehan bisa minta username dan passwordnya nih dari bunda ayahnya Rehan. Kayaknya sudah dibukakan deh sama bunda ayahnya ya. Gitu ya. Kalau sudah, teman-teman bisa pergi ke kursus. Dan teman-teman bisa pergi ke nomor 1. Langkah pertama. Nah, yang ini ya teman-teman ya. Kalau sudah pergi ke kursus, teman-teman pergi ke nomor 1 yang namanya langkah pertama. Kalau sudah langkah pertama, silakan teman-teman pilih. Nah, Miss Dania jelaskan dulu ya teman-teman. Kalau teman-teman sudah klik seperti ini, maka ini adalah tugas-tugas yang harus kita kerjakan hari ini. Iya, iya, Aska? Langsung Iya, kita langsung ya. Nih, Miss Dania jelaskan dulu. Pertama-tama teman-teman klik ke nomor 1. Kalau sudah ke nomor 1, di sini ada gamesnya dulu nih. Kita mau latihan untuk klik ya. Kali ini kita mau coba latihan kliknya itu di dua ini dulu ya teman-teman. Ada klik tunggal dan klik ganda. Dimulai dari klik tunggal dulu, yang dimana nanti teman-teman bisa pilih klik tunggal. Dan kita ubah bahasanya jadi Indonesia, durasinya 30 detik saja ya teman-teman ya, untuk bisa melatih klik kita. Gitu ya. Silakan teman-teman bisa pilih yang klik tunggal.
Kalau sudah diubah durasinya jadi 30 Ini dia. detik. Dan teman-teman bisa pilih yang mudah dulu aja ya. Oke deh. Kalau sudah silakan teman-teman bisa mainkan ya. Nih, teman-teman bisa klik seperti ini tuh. Ingat ya kalau klik tunggal itu hanya klik satu kali saja, teman-teman. Seperti itu ya. Tuh. Itu ya teman-teman ya. Nggak bisa diklik, Miss. Nggak Wah, bisa tidak dibuka. bisa diklik. Sesuai jadwal katanya. Yang tidak bisa diklik sepertinya masih tertutup nih layarnya. Jadi nanti seperti ini ya teman-teman. Teman-teman bisa klik titik 3 yang di atas. Lalu teman-teman bisa zoom out. Kita kecilin layarnya tuh. Baru nanti di bawahnya muncul. Silakan ya. Nanti teman-teman coba dulu. Waktunya 5 menit dari sekarang ya. Nanti teman-teman boleh coba klik tunggal Sana, Miss. ataupun klik Level ganda. 1, Miss. Kenapa? Level 1. Level 1, iya betul. Nanti kalau teman-teman sudah klik level 1, nanti teman-teman langsung muncul seperti ini. Teman-teman bebas mau coba latihan yang mana. Kalau Miss Dania sarankan keduanya ya. Keduanya teman-teman latihan nih. Ada klik tunggal sama klik ganda. Dan durasinya ini 30 detik aja teman-teman. 30 detik atau ya yang ini ya setengah menit. Dan teman-teman bisa pilih tingkat kesulitannya nih. Bisa mudah, bisa sedang, bisa sulit. Silakan ya teman-teman ya. Boleh dicoba dulu. Miss Dania izin bantu teman-teman dulu ya. Buka di link Oke. ini ya, Miss. Buka link Algonova ini. Terus Iya betul. yang Lalu tanggal 14 Desember ini ya. iya betul yang nomor 1 ya Bunda. Miss, maaf, akhirnya Nggak apa bisa ini. Oh Akan iya. dibuka sesuai jadwal katanya. Oh iya, kalau masih seperti itu, ya Miss Dani izin jelaskan ya. Jadi kalau nomor 1 masih tertutup nih, Bunda, Ayah, dan teman-teman, silakan boleh di-refresh dulu linknya ya. Nah, itu nanti kalau sudah di-refresh, baru bisa untuk ini muncul lagi, gitu. Silakan. Miss, Wah, maaf, tadi, loginnya iya, apa ya, Miss? boleh. Iya, maaf, berarti Fazda yang di WhatsApp ya, Fazda ya? Iya. Oke, baik, Miss Dani akan kasih ya, sebentar ya. Iya. Oke deh. Ya, Bang. Boleh ya, Miss, teman-teman coba kerjakan ya. Iya, kenapa? gimana cara ngambilin ke sebelah kanan ini? Cara ke sebelah kanan. Oke, nanti Miss Dania cek ya. Miss Dania bantu Faza dulu nih, karena Faza belum ini login. Sebentar ya. Oke, nih. Sebentar. Miss, pengen tanya, Miss. Boleh, kenapa tuh? Mana, Miss? Oke, sebentar ya, teman-teman. Jadi gini, pertama-tama Miss Dania ulang caranya. Sama-sama, Faza. Nih, Miss Dania ulang ya. Nanti kalau teman-teman sudah ke nomor 1, teman-teman bisa klik nomor 1 lagi nih. Ada yang namanya simulator clicker. Oke, kalau sudah diklik nomor 1, akan muncul tampilan seperti ini. Betul? Sudah muncul semua? Betul. Kalau sudah, silakan teman-teman pilih. Mau latihannya klik tunggal atau klik ganda. Di sini misalnya Miss Dania klik ganda nih. Jadi Miss Dania pilih yang klik ganda. Kalau sudah, kita ubah untuk waktunya. Di sini kan durasinya 60 detik, teman-teman. Kita ubah jadi 30 detik saja, biar tidak terlalu lama ya. Dan teman-teman bisa pilih tingkat kesulitannya mau seperti apa. Mau mudah, sedang, atau sulit. Baru nanti gamesnya akan langsung muncul. Coba ya. Kalau Miss Dania sekarang mau coba yang sedang deh. Ya, coba teman-teman latihan dulu ya. Nih, kalau klik 2 kali berarti klik ganda. Klik-klik gitu ya teman-teman ya. Klik-klik. Nah, lagi klik-klik. 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 Nah, gitu ya teman-teman ya. Oke, boleh coba teman-teman latihan dulu ya. Nanti yang masih bingung bisa info Miss Dania. Waktunya kita sampai 9.36 karena kita masih ada tugas yang lainnya ya setelah ini. Kalau ini baru latihan aja kok teman-teman. Nanti teman-teman di rumah boleh lanjut lagi latihannya ya. Oke? Halo, Miss, Iya. punya Sabit ini nggak keluar ininya, Iya, Sabit. permainannya. Permainannya. Wah, oke. Kalau gitu boleh Sabit sambil share screen ya. Oh, kalau Kemal yang ini. Kemal belum yang ini ya. Kemal back dulu. Mobile.
Kalau Sabit boleh sambil share screen juga, silakan Sabit. Apa, Miss? Kayaknya Kemal, begitu. kayaknya kamu salah nih. Kita mau latihan dulu. Yang klik berarti Kemal keluar dulu. Pintar. Kita ke nomor 1. Yang ini dulu ya. Coba. Oke, Miss Dania cek. Oh, iya betul Sabit. Nah, ini karena tampilannya terlalu besar. Jadi Sabit bisa kecilkan dulu ya. Klik titik 3. Ini, Miss. Lalu bisa dikecilkan. Iya, betul Kemal nomor 1. Nah, ini Kemal juga sama. Wah, kayaknya sama nih semuanya nih. Tertutup ya untuk levelnya nih. Jadi nanti teman-teman bisa klik titik 3 yang ada di sebelah kanan dan kita zoom out dulu ya. Gitu. Oke, itu Oh dia. gitu. Ini Iya, siap. tertutup soalnya. Pasti Miss. Sama-sama. Silakan teman-teman juga yang masih tertutup boleh dikecilin dulu ya. Mana, Nih, Miss? kayak gini Kemal. Kemal klik titik 3 yang Mudah ada kita di pasti atas. mudah aja ya. Klik titik 3 yang ada di atas itu. Pintar. Lalu kita kecilin. Ini untuk teman-teman yang lain juga ya, yang masih tertutup. Berarti bisa klik titik 3, klik yang ini nih Kemal, yang ada tanda kurang. Mana? Ya, Oke. klik Oh iya. lagi. Pintar. Itu dia. Dah, baru boleh ya. Kemal pilih mau yang Sampai habis. klik tunggal atau klik ganda nih latihannya. Boleh pilih salah satu dulu ya. Nanti setelah kelas boleh dilanjutin lagi. Kalau sudah diubah durasinya. Durasinya jadi 30 detik. Kalau ini Indonesia aja. Bahasa Indonesia yang paling bawah Kemal. Iya, itu sekarang diklik. Betul Kemal. Kita pilih yang paling atas 30 detik. Yes. Ya, mau sedang, mudah. Nah, sekarang Kemal mau apa nih? Yang mudah, sedang, atau yang sulit? Mudah, Miss. Oh, udah. Berarti langsung klik yang mudahnya ya. Dua kali klik. Oke, dah. Silakan. Coba Kemal mainkan nih. Diklik. Ya. Tuh, betul kayak gitu ya. Sekaligus latihan ya. Silakan, teman-teman. Punya Aska nggak bisa di setting durasinya, Miss. Oh, Aska juga tidak bisa. Apakah tertutup, Aska? Iya, tadi sudah iya. coba main gamenya. Cuma dari awal sampai saya ulangi lagi masih nggak bisa atur settingan durasinya. Oh, Ada durasinya tulisan tidak tapi tertutup, nggak ada kayak yang dibesarkan itu. Oh iya, baik. Oh ya udah, tidak apa-apa. Yang penting Aska tadi sudah coba ya. It's okay, tidak apa Aska. Terima kasih ya Aska. Klik. Oke deh, semangat teman-teman. Latihan dulu ya kliknya ya. Nah, nanti teman-teman kan sudah ada nih aplikasi latihan klik. Nanti di rumah kalau mau lanjut lagi boleh ya? Silakan teman-teman. Wih, betul. Kalau klik ganda itu tadi untuk masuk ya ke aplikasi tuh kayak gitu caranya. Semangat. Pintar. Benar, kesalahan nol deh. Wih, hebat. Good Yang job. ganda pula, yang ganda. Oke deh, teman-teman, Miss Dani izin stop share screen dulu ya. Teman-teman, terima kasih sudah mencoba. Tapi sekarang waktunya kita pergi ke latihan yang berikutnya dulu ya. Nanti setelah kelas, teman-teman mau latihan lagi boleh. Karena ini masih bisa dibuka dan masih bisa dimainkan nanti setelah kelas ya. Oke, baik kalau gitu teman-teman, Miss, silakan. Iya, Rehan. gimana cara keluarnya ini? Iya, nih baru Miss Dania mau kasih unjuk ya. Bayar. Cara keluarnya gini, teman-teman bisa klik di sini ada yang namanya buka profil. Teman-teman klik buka profilnya dan teman-teman sekarang pergi ke nomor 2. Nomor 2 itu kita mau bantu robot beatnya ya, teman-teman ya. Yo, yang belum pergi ke nomor 2 Aku udah silakan nomor teman-teman 2, pergi ke Miss. nomor 2. Oke, good job Rehan. Baik, kalau gitu Miss Dania izin jelaskan dulu dan Miss Dania ingatkan satu mikrofon dulu ya. Teman-teman minta bantuannya ya untuk di-mute dulu. Miss Dania izin jelaskan. Terima kasih teman-teman semua. Baik, kalau gitu Miss Dania jelaskan dulu ya cara untuk mengerjakan tugas di nomor 2. Silakan teman-teman bantu robot beat untuk bisa pergi ke tujuannya dengan cara menuliskan caranya, menuliskan instruksinya, langkah-langkahnya untuk pergi ke tanda silang itu tuh tujuannya teman-teman. Nah, di sini sudah ada langkah atau instruksinya ya. Misalnya kalau robot beat harus ke atas berarti kita pakai yang up.
Nah, kalau teman-teman bingung, bahasanya di sini sudah ada panahnya ya teman-teman ya. Kalau ke atas berarti panahnya yang ke atas, ke kanan yang ke kanan, ke bawah, ke kiri ke yang kiri. Kali ini kira-kira untuk pergi ke tujuannya, robot beatnya itu ke arah mana nih teman-teman? Ke kanan atau ke kiri ya? Ada yang tahu? Ke kanan atau ke kiri ya? Ternyata ke arah kanan. Tapi kanannya berapa langkah tuh? Ada yang tahu tidak? Ada yang sudah hitung belum? 4, Miss. Oh, kalau kata Kemal 4 langkah. Oke, kita coba cek ya. Berarti teman-teman bisa taruh untuk caranya atau instruksinya adalah ada 4 tombol arah ke arah kanan. Seperti ini ya, nanti teman-teman bisa susun. Nah, sekarang kita coba play ya. Apakah betul 4 langkah ke kanan? 1, 2, 3, 4. Yeay, betul. Good job. Jawabannya Kemal. Terima kasih ya Kemal ya sudah bantu Miss Dania ya. Jadi seperti itu caranya teman-teman. Nah, Miss Dania mau kasih petunjuk lagi teman-teman sebelum teman-teman coba lanjutkan mengerjakan ya. Di sini ada petunjuk nomor 3, di mana di sini robot beat harus mengambil beban. Bebannya adalah ada permata di sini ya teman-teman ya. Caranya seperti apa? Pertama-tama teman-teman arahkan robot beatnya ke arah permata. Berapa langkah tuh kita hitung? 1, 2, 3. Oke, kalau sudah di lantainya permata, dia harus mengambil bebannya. Take the cargo. Take the cargo itu artinya mengambil bebannya. Baru teman-teman lanjutkan untuk pergi ke tujuannya ya teman-teman ya. Berarti kanannya 2 kali dan kita turun. Turunnya juga berapa tuh? 1, 2, 3. Turunnya 3 kali. 3 langkah. Gitu ya. Oke deh, kalau gitu silakan coba teman-teman kerjakan terlebih dahulu ya. Waktunya hingga pukul 9:46 karena kita masih ada satu soal lagi. Semangat ya teman-teman ya. Dan Miss Dania mau cek nih untuk progresnya. Jadi Miss Dania mau coba teman-teman semua boleh share screen. Jadi kalau di Zoom itu kita bisa share screen bareng-bareng loh. Silakan ya teman-teman boleh share screen. Silakan teman-teman. Wah, di sini Miss Dania sudah lihat layarnya Kemal ya. Yang lain juga dong, Miss-nya mau cek ya untuk pekerjaannya nih. Boleh di-share screen dulu. Semangat Kemal. Wah, ini layarnya Kemal udah kelihatan ya. Good job, lanjut lagi. Wah, ini layar Bilal. Oke, Miss Dania cek ya. Wah, kurang berapa nih Bilal? Jadi kamu harus ini ya, memberikan petunjuk kepada robot beatnya itu dengan langkahnya. Langkahnya berapa langkah nih ke tujuannya? Cara hitung tujuannya gini. 1, 2, 3, 4. Oh, ternyata ada 4 langkah ke arah kanan. Nih, Bilal bisa silang dulu ya kalau salah. Nih, di sini ada silang. Iya, pintar. Iya, yang di sampingnya orang sedih tuh di sini ada silang ya. Nah, itu Bilal bisa klik silangnya. Eh, coba balik lagi. Ya, nah yang ini ya, pinter. Oke, dah. Bilal lanjutkan ya. Silakan Bilal. Oke, Aska, Sabit, Rehan, dan Faza. Kalau bisa sambil share screen ya, biar Miss Dania bisa lihat nih progresnya. Silakan teman-teman. Wah, ini punya Aska. Oke, oke, Sabit juga udah share screen. Faza juga ya. Sambil share screen, silakan. Kalau Aska sudah nomor berapa nih? Wah, Aska udah nomor 2. Good job. Lanjutkan ya, Aska. Mhm. Kalau Sabit, Sabit juga nomor 2. Yeay, good job. Semangat, Sabit. Faza kalau mau sambil share screen juga boleh ya. Rehan juga, silakan.
Oke deh. Ini kita bantu robot beat ya. Finally ya, akhirnya ya. Wih, keren. Wih, nice job. Good job, Sabit. Sabit sudah berhasil nomor 2 nih. Kalau Aska? Wih, Aska lagi cek. Oke, kita cek ya, Aska. Mm-mm. 1, 2, 3. Yeay, berhasil, Aska. Nice job. Keren, artinya Aska juga sudah paham ya caranya ya. Oke, kalau gitu lanjutkan lagi ya, Aska. Wah, Bilal juga lagi cek nih. Coba Miss Dania lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wow, udah berhasil juga. Keren. Nice job, Bilal. Bilal lanjutkan ya, artinya kamu sudah paham nih cara mengerjakannya. Jangan lupa di situ ada bebannya. Nanti jangan lupa diambil bebannya ya. Oke? Semangat, Bilal. Kalau Kemal nomor berapa? Cepet banget. Kemal udah nomor 4 loh. Wih, mantap. Keren, Kemal. Oke, coba dilanjutkan ya, Kemal. Hmm, semangat. Coba Miss cek Faza. Wah, Faza juga cepat sekali. Sudah nomor 4. Good job, Faza. Boleh dilanjutkan ya. Kalau Rehan nomor berapa nih, Rehan? Nanti Rehan kalau bingung boleh sambil share screen juga ya. Oke, Rehan. Oke, semangat. Oke, Miss Dani cek punya Kemal nih. Apakah sudah berhasil ya? Jadi kita cuma sampai nomor 4 ya teman-teman. Karena setelah nomor 4 itu adalah level bonus. Level bonus itu yang biasa Miss Dania jadikan PR. Tapi nanti kalau teman-teman ada waktu di rumah baru dikerjakan aja ya. Nggak apa-apa ya teman-teman ya. Jadi level bonus itu kita kerjakannya di rumah. Sebagai tugas rumah ya teman-teman. Wow, berhasil. Good job, Kemal. Artinya Kemal udah selesai nih. Tinggal untuk di level bonusnya ya. Level bonusnya nanti di rumah aja. Kalau gitu, Kemal sudah boleh untuk mengerjakan kuisnya. Kemal karena udah selesai, Kemal bisa keluar dulu ya. Kemal bisa kerjakan kuis hari ini di nomor 3, penjelajah digital. Semangat ya, Kemal. Oke, Miss Dania cek lagi punya Bilal. Wow, Bilal nomor 4 nih. Semangat, Bilal. Kalau Aska, Aska nomor 3. Semangat ya, Aska. Kalau Sabit, wih, Sabit juga nomor 4 nih. Udah nomor 4 nih. Mantap. Semangat, Sabit. Kalau Faza, wih, Faza lagi cek. Coba Miss Dania cek Faza nih. Yang lagi ngecek apakah sudah berhasil atau belum ya. Wih, mantap. Wah, kelebihan 1 kode tuh, Faza. Semangat ya. Iya, betul. Taruh di atasnya. Kayak gitu. Ah, betul. Nah, jadi yang ke bawahnya ini nanti tinggal Faza hapus tuh. Karena kan itu ke bawahnya masih nyambung ya kodenya ya Faza ya. Nah, itu nanti kamu bisa hapus yang paling bawah, kode yang paling bawah. Oke, boleh dicek dulu deh. Nice. Oke. Ke kiri, ke kiri. Yeay, wah, tapi ini nih, yang 2 kode di bawah itu dihapus aja, Faza. Dipulangin ke rumahnya. Yang dari sebelah kanan. Yes, nah itu pulangin ke rumahnya. Oh iya, teman-teman, cara menghapus kodenya itu dengan cara teman-teman pulangin kodenya ke rumahnya ya. Gitu, oke? Nice. Semangat, Faza. Wih, kalau Kemal lagi kerjakan tugasnya ya. Coba, silakan. Wah, Kemal sudah salah satu. Oh iya, jadi untuk kuis di sini kalau sudah salah satu, teman-teman bisa langsung infokan Miss Dania ya, sehingga nanti Miss Dania bisa perbaiki nih. Gitu, oke?
Silakan, lanjutkan lagi ya Kemal. Miss, Kemal belum lancar baca. Oh, kalau Kemal belum lancar membaca ya? Iya, nggak apa-apa Kemal. Kalau gitu, boleh pelan-pelan aja ya. Tapi Kemal sudah bisa membaca? Cicit. Dikit-dikit boleh. Iya, nggak apa-apa. Pelan-pelan aja ya. Kemal coba baca dulu. Semangat, Kemal. Tadi itu. Mm-mm. Wih, Sabit lagi cek nih. Coba ya. Bantu. Bit. 1, 2. Yeay, wah berhasil Sabit. Selesai ya. Good job Sabit. Sekarang Sabit bisa langsung kerjakan kuisnya ya. Untuk level bonus nanti Sabit bisa lanjutkan di rumah nih yang bintang. Oke? Terima kasih Sabit. Sabit bisa keluar dulu. Dan Sabit bisa pergi ke nomor 3. Silakan coba dikerjakan kuisnya ya. Silakan. Betul, di back dulu dan kita kerjakan penjelajah digital nomor 3 yang ini. Iya, silakan ya, Sabit kerjakan dulu nih soal-soalnya. Semoga kamu masih ingat ya. Nanti kalau salah satu langsung bisa infokan Miss Dania ya. Nah, untuk Faza untuk level bonus ini kita kerjakan di rumah saja ya. Karena waktu kita menipis nih, Faza bisa langsung pergi ke ini, ke kuis. Kuisnya itu di nomor 3. Berarti Faza bisa keluar dulu dari platform Algonova. Platform Algonova, sorry. Dari ini maksudnya kita mau pergi ke bagian 3. Gitu ya. Nih, coba di back lagi tuh, yang di sebelah kiri atas tuh ada panah ke kiri. Nah, iya betul. Kita kerjakan nomor 3 ya. Semangat, Faza. Nah, iya itu dia. Nanti kalau sudah salah satu bisa info Miss Dania ya, teman-teman ya, saat mengerjakan kuisnya. Wih, good job. Aska juga sudah selesai. Kalau gitu, Aska bisa langsung pergi ke nomor 3 ya. Aska bisa back dulu dan kita pergi ke bagian 3 untuk mengerjakan kuisnya. Silakan, Aska. Miss, kalau sudah sampai nomor 4, Ah itu yang iya, bintang bonus ya? iya betul Bilal. Kalau gitu sekarang Bilal boleh kerjakan kuisnya ya. Oh, Bilal juga udah selesai ya. Cepet banget. Good job. Oke, boleh silakan Bilal kerjakan dulu nih kuisnya nih. Nanti kalau sudah salah satu kali bisa info Miss Dania ya. Jawab nih, robot bit Semangat. prosesornya di mana saya? Kalau Rehan sudah nomor berapa, Rehan? Boleh di-unmute dulu mikrofonnya, dinyalakan dulu mikrofonnya. Edi, Sudah nomor berapa, Rehan? udah 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 selesai nomor 3, tapi kayak mana cara ke nomor 4? Cara ke nomor 4. Wah, kamu sudah nomor 3 yang tadi robot beat? Iya. Oh iya, itu berarti kamu bisa klik selanjutnya ya. Tapi karena waktunya sudah mepet, Rehan bisa keluar dulu ya. Kita coba kerjakan soal kuis tuh yang ada di platform Algonova nomor 3. Jadi Rehan bisa keluar lagi ke menu utama dan Rehan bisa pergi ke bagian nomor 3. Silakan ya. Miss, untuk kuisnya ini kalau mau lanjut ke nomor 2, klik yang mana? Nomornya ya? Iya, betul. Nomornya diklik ya, Bilal. Wih, hebat. Nomor 1 berhasil tuh, Bilal. Good job. Lanjut nomor 2 ya. Jadi, teman-teman di Angkat soal apa yang kuis ini... apa yang kita gunakan untuk kemudian Ya, Aska. berinteraksi dengan Nomor pertanyaan sudah selesai, Miss. Tapi ketika lanjutkan, oh ini baru bisa. Oh iya, berarti Aska mau ini ya, ke kuisnya ya, Aska ya? Ah iya, berarti Aska bisa lanjutkan, iya, atau lanjutkan dulu, betul. Kalau sudah, Aska bisa keluar dulu dari sini, dan kita pergi ke nomor 3. Silakan. Oke, ini diklik lanjutkan dulu sama Aska. Kalau sudah, kita klik yang ini, panah ke sebelah kiri Aska. Betul. Kalau sudah, nanti Aska pergi ke nomor 3, penjelajah digital. Ya, boleh coba dikerjakan dulu ya. Ya, Miss.
Oke, semangat. Teman-teman, jadi pelajaran pertama atau pertemuan pertama memang kita cukup banyak materinya ya. Jadi tetap semangat Salah teman-teman. satu, Miss. Kamu salah satu, coba Miss Dania cek. Oke. Oh Miss iya, kali, Miss. coba Miss Dani lihat ya. Bit ingin belajar cara menggunakan mouse dengan benar. Bantu dia mengetahui apa yang benar dan apa yang salah. Jadi kalau untuk yang ini, jawabannya itu adalah, sebentar, Miss-nya ini dulu ya. Oh iya, teman-teman untuk penjelajah digital itu hanya sampai nomor, ini ya teman-teman ya, sampai nomor 5 karena yang bintang itu adalah bonusnya. Gitu. Jadi Miss, untuk kalau salah ini gimana, Miss ya? Iya, Nomor kalau sudah salah 2 kali, sudah tidak ada ini nih, sudah tidak ada kesempatan sayangnya ayah bunda. ya, Kalau ya. gitu nanti kalau sudah salah 1 kali, langsung bisa info Miss Dania ya. Nanti Miss Dania bisa perbaiki. Oke? Oh, iya. Oke deh, Miss, silakan. Iya, kenapa? Teman mana yang tawa? Iya, ini dia Miss Dania kirim gambarnya ya. Nih, Miss Dania baru screenshot soalnya. Nanti Kemal bisa ikuti langkah ini ya. Nih, tapi setelah itu Kemal langsung langsung aja ya kerjakan nomor 7 sama 8. 6, 7, 8. Nah, jadi nanti yang langsung dikerjakan 6, 7, 8. Karena yang level bonus itu nanti jadiin PR aja. Oke? Silakan teman-teman. Yang lain juga ya. Yang lain nanti teman-teman kerjakan sampai nomor 4 Iya, aja. Bang. 5 aja. Iya, Pak, Gitu. betul. Betul. Silakan. Tunjuk di tombol gitu geser ke sini, ini ke sebelah sini. Wah, hati-hati, jangan terbalik ya. Mana nih perangkat eksternal, mana perangkat internal? Ini Eksternal itu yang bisa kita lihat ya, Faza, yaitu ada webcam, headphone, itu adalah eksternal. Kalau itu internal tadi ya. Nah, betul. dah, Oke, pintar. dah langsung nomor 6. Nomor 6. Semangat ya. Yang itu adalah perangkat eksternal. Yang 2 nih. Oke, good job. Nanti kalau sudah di checklist ya. Aska aman? Aska ke Zoom ya. Nah, betul. Perangkat apa yang kita gunakan untuk berinteraksi dengan komputer? Berarti kalau untuk berinteraksi, yaitu dia yang akan membuat komputernya itu bekerja ya. Kira-kira tadi yang mana tuh? Silakan. Nih kayaknya teman-teman nomor 2 masih banyak yang bingung ya. Nah, jadi kalau nomor 2 itu adalah eksternalnya teman-teman. Perangkat eksternal seperti monitor, mouse, dan juga papan ketik. Ya, teman-teman. Ini ada milik tapi video juga. Miss, ini mana? Yang mana tuh? Oh iya, kalau itu nanti coba Kemal coba dulu ya. Kamu coba kerjakan dulu di rumah. Nanti kalau sudah salah dan Kemal bingung, Mana, Miss? bisa infokan Miss Dania ya. Miss, sini Iya. dulu, Miss. Iya, kenapa Rehan? Gimana cara keluar dari sini nih, Miss? Caranya, Rehan silakan cari tombol seperti ini. Kalau Rehan lagi lihat Aku udah keluar Oh iya. dari langkah pertama, cuman Mm-mm. aku masih di dalam ini. Iya, kamu sudah pergi ke nomor 3, yang penjelajah digital. Disambungkan gitu. Boleh. Iya, kalau belum boleh ya, coba ya. Penjelajah digital. Penjelajah digital. Iya, penjelajah digital itu yang nomor 3. Kalau mana, Miss? Kenapa, Kemal? Kalau di mana ini? Kalau ini adalah sama seperti tadi, Kemal bisa tarik-tarik ya. Nah, ini kamu bisa tarik-tarik ke grupnya Aku ini. belum Nah, ke, grup yang ini ya. ke krisis energi. Bentar. Aku udah ke krisis energi ternyata. Iya, sudah. Berarti tinggal penjelajah digital. Penjelajah digital sudah? Kamera. Web kamera. Oke, gitu ya. Oke deh teman-teman, sayangnya sudah pukul 9.58. Miss Dani izin stop share screen dulu. Yang masih mengerjakan nggak apa-apa, dilanjutkan lagi karena Miss Dani lihat rata-rata sudah di bagian penjelajah digital ya. Jadi penjelajah digital itu dia seperti kuis nih. Jadi teman-teman boleh coba kerjakan sendiri. Dan Miss Dani ingatkan untuk penjelajah digital sampai nomor 5 aja teman-teman. Nanti yang bintang dikerjakan di rumah ya. Nanti kalau sudah nomor 5, lanjut nomor 6, 7, 8. Untuk bintangnya di skip dulu aja ya.
Baik, kalau gitu sebelum kita tutup, kita ingin melakukan reflection dulu, teman-teman. Kita ingin mengulas materi hari ini dulu. Coba, teman-teman, kita ingin berdiskusi. Kira-kira hari ini teman-teman sudah belajar apa ya tadi ya? Tulis. Belajar apa? Tema belajar mengenali komputer. Belajar. Iya. Kenapa, Kemal? Di laptop. Iya, di laptop, betul. Belajar mengenali komputer dan juga laptop ya, teman-teman. Tadi di komputer dan laptop ada berapa tipe perangkat, teman-teman? Dua. Dua, apa saja? Coba teman-teman sebutkan. Internal dan eksternal. Jadi teman-teman juga sudah mempelajari masing-masing ya terkait perangkat internal dan juga eksternal. Teman-teman, kira-kira sampai sini ada pertanyaan sebelum kita tutup kelasnya? Enggak, Miss. Teman-teman sudah paham? Oke, kalau sudah, kita mau foto dulu yuk. Silakan teman-teman bisa berpose dulu sebelum kita tutup kelasnya. Ya, boleh ya. Let's go. Miss hitung sampai 3. 1, 2, 3. Ih, lucu-lucu banget. Oke deh teman-teman, jadi itu dia kelas kita hari ini. Terima kasih teman-teman atas semangatnya dan antusiasnya. Kita ketemu lagi di minggu depan ya. See you next week teman-teman. Dadah. Dadah. Bye. Dadah, Miss. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.